Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Raudiatul Adawiyah dengan NIM 87764962. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Serang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan presentasi mengenai topik yang sangat fundamental, yaitu ontologi, epistemologi, dan sosiologi. Mungkin di antara teman-teman ada yang berpikir, kenapa sih kita harus belajar filsafat? Kan kita sudah punya jurusan masing-masing. Ada yang teknik, ekonomi, hukum, atau kedokteran. Nah, jawabannya adalah karena ketiga cabang filsafat ini ibarat akar pohon atau fondasi bangunan, segala jenis ilmu pengetahuan, apapun jurusannya, dan lahir berdiri di atas ketiga landasan ini. Kalau kita tidak paham dasar ini, ibarat kita mengenai mobil tapi tidak tahu mesinnya bagaimana, atau kita membangun gedung tinggi tapi tidak mengecek fondasinya. Jadi tujuan kita belajar ini supaya kita paham apa yang kita pelajari, bagaimana mendapatkannya, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas satu persatu. Pertama, kita masuk yang paling dasar, yaitu ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani. Gabungan dari kata ontos yang berarti ada, being, atau suatu yang nyata. Dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi secara sederhana, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang ada. Di sini pertanyaan utamanya adalah apa sebenarnya objek yang sedang kita kaji atau teliti itu, bagaimana sifat aslinya, dan apa jati dirinya. Ontologi ini tugasnya sangat vital, yaitu menentukan ruang lingkup dan batasan kajian kita. Misalnya nih, kalau kita bicara soal sosiologi, maka ontologinya akan bertanya hakikat dari masyarakat dan interaksi sosial itu apa. Kalau kita bicara soal ekonomi, pertanyaannya apa hakikat dari nilai uang dan kegiatan produksi itu sebenarnya. Kalau kita bicara soal kesehatan, pertanyaannya apa hakikat dari kesehatan dan penyakit itu. Jadi ontologi membantu kita supaya tidak salah kaprah. Jadi tahu persis apa yang sedang kita hadapi, apa ciri-cirinya, dan apa yang membedakannya dengan hal lain. Tanpa ontologi yang jelas, ilmu yang kita pelajari bisa jadi kabur dan tidak jelas arahnya. Nah, setelah kita tahu apa objeknya dan bagaimana hakikatnya lewat ontologi, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita bisa tahu tentang hal itu, atau bagaimana cara mendapatkan kebenarannya. Disinilah peran epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme yang artinya pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang artinya ilmu. Jadi epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Dan ini kita membahas lebih dalam mengenai sumber, cara, dan metode. Pertanyaannya menjadi dari mana ilmu itu berasal, bagaimana proses kita mendapatkannya, dan apa syaratnya supaya sesuatu itu bisa disebut sebagai ilmu yang benar dan valid. Epistemologi membahas soal sumber pengetahuan, apakah lewat akal pikiran, pengalaman indrawi kita melihat dan merasakan, intuisi atau bahkan wahyu. Selain itu, yang paling penting dalam membahas soal metode, kita kenal yang namanya metode ilmiah, atau dari observasi ke pengamatan, merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, hingga menarik kesimpulan. Nah, aturan-aturan main itulah yang dibahas secara mendalam di epistemologi. Tujuannya satu, supaya ilmu yang kita dapat itu bukan sekedar opini, bukan sekedar mitos atau dugaan semata, melainkan pengetahuan yang objektif, bisa dibuktikan kebenarannya, logis, dan bisa mempertanggungjawabkan secara akademis. Nah, sampai di sini kita sudah tahu apa objeknya dan bagaimana cara mendapatkannya. Pertanyaan besar selanjutnya adalah untuk apa ilmu ini dipakai dan apa manfaatnya serta nilainya bagi kehidupan. Ini adalah ranah aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Jadi ini tentang nilai-nilai. Ilmu itu sebenarnya sifat netral. Dia tidak baik dan tidak buruk, tapi manusialah yang menggunakannya. Nah, aksiologi hadir untuk memberikan arahan atau filter supaya ilmu itu digunakan pada jalur yang benar dan membawa manfaat. Di aksiologi ini ada dua utama yang dibahas. Yang pertama, etika. Ini berkaitan dengan moral, baik atau buruk, benar atau salah, serta norma-norma kesusilaan. Yang kedua, estetika. Ini berkaitan dengan nilai keindahan. Jadi, di sini kita menilai dampak dari ilmu tersebut. Contoh nyatanya, ilmu teknologi atau segala senjata itu benar secara ontologi dan metode benar secara epistemologi. Tapi kalau dipakai untuk menyakiti orang lain atau merusak, maka secara aksiologi itu salah dan tidak memiliki nilai baik. Singkatnya, aksiologi memastikan bahwa ilmu yang kita miliki tidak hanya membuat kita menjadi orang yang pintar, tapi
juga menjadi orang yang berguna, beretika, bermoral. Jadi teman-teman, bisa kita tarik kesimpulannya bahwa ketiga hal ini adalah satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, ontologi mengajarkan kita untuk memahami apa hakikat dan objek yang kita pelajari. Yang kedua, epistemologi mengajarkan kita bagaimana cara memperoleh ilmu tersebut dengan metode yang benar dan valid. Dan yang ketiga, aksiologi mengajarkan kita untuk apa ilmu itu digunakan demi nilai kebaikan dan kemanfaatan. Kalau kita paham ketiganya, wawasan kita jadi utuh dan menyeluruh. Kita tidak hanya jago secara teori, tapi juga bijaksana dalam mempraktikannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.